Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Rabu 24 November 2021, peringatan wajib Santo Andreas Dunlac dan kawan-kawan, martir Vietnam. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan penganiayaan akan selalu menjadi bagian dalam sejarah umat manusia. Sering kita jumpai justru manusia itu menjadi serigala bagi yang lain, atau sering disebut dengan istilah Homo homini lupus. Hidup yang tidak mudah, perlu diperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu. Seringkali menghalalkan berbagai cara untuk mengejarnya. Mengorbankan orang lain menjadi cara yang seringkali dianggap efektif dan mudah. Hampir selalu ada yang menjadi korban dalam banyak peristiwa hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam dinamika hidup beriman. Ada banyak tantangan dan hambatan yang seringkali dihadapi umat beragama ketika hendak mengucapkan imannya. Ritual-ritual tertentu seringkali dianggap aneh dan tidak benar karena tidak biasa melihatnya atau gagal memahami ritual agama lain. Sementara setiap agama mempunyai pengungkapan iman yang berbeda-beda, mempunyai ritus yang berbeda. Jika tidak ada pemakluman yang secukupnya, ungkapan iman agama lain selalu menjadi sumber pertentangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita sebagai umat Kristiani untuk waspada dan siap sedia apabila datang waktunya kita mengalami hambatan iman. Hambatan iman itu pasti akan selalu ada dan tetap akan ada usaha-usaha untuk melemahkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan hambatan masih mungkin kita hindari atau hadapi. Namun, apabila hal itu datang dari dalam lingkungan terdekat, keluarga misalnya, pasti akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi yang lebih besar. Tidak jarang perjuangan beriman justru kandas ketika menghadapi itu. Iman menjadi iman keluarga,
bukan iman personal yang dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal Yesus sudah mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi itu. Sepenuhnya tergantung dari keputusan kita. Apakah kita akan tetap bertahan? Juga tergantung bagaimana diri kita. Satu hal yang sangat pasti adalah jika kita tetap bertahan, Yesus memberi jaminan bahwa tak sehelai pun dari rambut kita akan hilang. Artinya 100% Yesus memberi janji dan jaminan keselamatan itu. Syaratnya adalah tetap bertahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertahan berarti mau belajar beriman terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi. Waktulah yang akan menguji bagaimana kualitas kebertahanan yang kita miliki. Gelombang hiduplah yang akan menjadi medan perjuangan kita. Kualitas kita semakin diuji dengan itu. Seorang nahkoda yang handal pasti sudah mampu melewati ribuan gelombang dasar air laut. Tanpa itu, ia tidak mampu menjadi nahkoda yang handal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Hal-hal sederhana itu kita lihat dan kita hayati dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman. Semoga dengan demikian kita selalu mampu untuk belajar beriman secara terus-menerus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan. Sertailah kami agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi karena kami sebagai murid-Mu. Semoga dengan demikian hidup kami semakin memancarkan hidup-Mu sendiri. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.